Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah rahmati, dalam kajian ekologi ada satu istilah yang dinamakan antroposentris, yakni satu paham yang meletakkan manusia sebagai subjek dan kemudian meletakkan alam sebagai objek yang pasif. Sikap ini kemudian cenderung akan melahirkan sifat arogansi pada diri manusia, karena ukuran alam ini tidak lagi diukur oleh kepentingan semesta, tapi kepentingan manusia. Ini kemudian yang menjadikan banyak manusia ingin mengeksploitasi alam, ingin merampas alam secara berlebih-lebihan. Sesungguhnya manusia itu tercipta dari tanah dan air. Itu artinya bahwa ketika manusia, siapapun manusia itu, baik yang muslim atau yang bukan muslim, tidak lagi menghargai alam semesta, itu artinya bahwa dia sedang tidak menghargai asal muasal kejadiannya, karena asal muasal kejadian manusia itu dari tanah dan air. Bencana alam, banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi dan sebagainya sesungguhnya terjadi bukan serta-merta, tapi ada sebab, yakni bima kasabat aidinas. Surat Ar-Rum ayat 41 jelas bahwa kerusakan alam semesta ini dilakukan bukan oleh alam, tapi oleh manusia. Padahal alam semesta ini diciptakan untuk kebutuhan manusia, tidak dibalik. Coba kita bayangkan, seandainya manusia hidup di muka bumi, kemudian Allah tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak menumbuhkan buah-buahan, tidak menciptakan hewan-hewan yang bisa dimakan, maka manusia tidak akan bisa hidup. Tapi coba dibalik, seandainya misalkan di bumi ini tidak ada manusia, seluruhnya adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan, apakah tumbuh-tumbuhan dan hewan akan mati? Tentu tidak. Karena hakikatnya tumbuh-tumbuhan tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan bantuan manusia. Justru manusia, jika tidak ada pepohonan, akan mati. Logika sederhananya adalah, kalau seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ditebang semua, maka yang terjadi apa? Tidak akan ada pasokan oksigen yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Alhasil manusia mati. Paham antroposentris yang dipahami oleh manusia ini kemudian berimplikasi bahwa manusia bisa merusak alam sewenang-wenang. Manusia bisa mengambil alam secara berlebihan. Contoh sederhana begini, kalau kita makan satu piring, tentu masih muat perut kita. Tapi coba dipaksa, kita makan 3 piring, 5 piring, 10 piring, tentu perut kita akan sakit. Itu logika paling sederhana. Jadi kalau misalkan kita tidak memperlakukan alam dengan baik, maka alam itu akan sakit. Kalau contohnya adalah perut akan sakit, kalau manusia berlebihan dalam mengambil sumber daya alam secara tidak teratur, maka alam akan sakit. Dengan cara apa? Longsor, banjir, kekeringan, gempa bumi dan seterusnya. Paham antroposentris inilah yang kemudian melahirkan bencana alam, karena paham ini berkeyakinan bahwa manusia penentu alam semesta. Bagaimanakah Islam ikut terlibat dalam mensejahterakan lingkungan di muka bumi ini? Ada beberapa ayat Quran ketika bicara tentang ekonomi, maka Quran akan menyandingkan dengan ekologi. Jadi ekonomi dan ekologi atau lingkungan itu selalu berdampingan. Coba misalkan di surat Al-Baqarah
ayat 60. Allah mengatakan kulu washrobu, makanlah kalian dan minumlah kalian mirizkillah, dari rizki Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah, kata Allah, kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Itu artinya ada aktivitas produksi manusia, makan, minum, beraktivitas, berwirausaha. Tetapi kata Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, tapi kamu jangan berkeliaran di muka bumi dengan melakukan kerusakan. Ini artinya ada motivasi supaya manusia itu melakukan produksi, makan, minum, dan seterusnya. Tetapi Quran juga mengingatkan bahwa tidak boleh kemudian dengan produksi itu melakukan eksploitasi alam, kemudian terjadi kerusakan lingkungan. Atau misalkan di surat Al-A'raf ayat 31, Allah mengatakan kulu washrubu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dua ayat ini menjadi spirit atau mengandung pesan moral bahwa muslim yang baik adalah muslim yang bisa mengambil sumber daya alam secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan. Karena ketika manusia mengambil sumber daya alam, baik air, sumber daya alam yang berupa gas, misalkan tanam-tanaman, buah-buahan, batu bara, minyak, dan sebagainya, jika diambil secara berlebihan, maka yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana. Spirit untuk menjaga lingkungan tidak hanya kita temukan di Al-Quran, ada hadis pun termasuk ada di kitab-kitab fikih klasik. Misalkan ada satu kitab fikih yang sesungguhnya itu bicara tentang ekologi atau lingkungan. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab fikih itu selalu diawali dengan bab toharoh, bab ekologi, bab kebersihan, bab lingkungan. Misalkan fikih mengatakan wa yastanibul baula fil ma'i raqib, janganlah kalian buang air besar atau buang air kecil di genangan air atau air yang berhenti. Fikih melarang seseorang membuang kotoran manusia, yaitu kotoran dari BAB dan BAK di tempat ada air yang menggenang. Kenapa? Karena jelas air yang menggenang itu ketika terkontaminasi dengan kotoran manusia, maka akan menimbulkan penyakit dan akan menjadi wabah. Maka fikih melarang orang kalau mau kencing, nyun sewu, itu tidak dibolehkan di tempat yang ada air yang mengenang. Kemudian fikih mengatakan wa tahta syajarah as-samarah, dan muslim yang baik tidak boleh BAB atau BAK di tempat atau di bawah pohon yang bisa diambil manfaatnya, misalkan buahnya, daunnya, kayunya, ya. Jadi nyun sewu, sekedar kencing saja di sebuah pohon, misalkan di bawah pohon mangga, itu tidak boleh, karena di samping itu akan mencemari lingkungan, baik aroma, kemudian najis dan sebagainya, juga akan menjadikan pemilik pohon mangga itu merasa jijik. Ini artinya merugikan, ya. Kemudian fikih juga mengatakan wafit thoriqi saqab, dan tidak boleh kita membuang hajat, ya, BAB, BAK di tempat-tempat untuk orang berteduh atau di jalan atau di tempat berlobang. Ini menunjukkan bahwa membuang kotoran dari diri manusia berupa BAB atau BAK tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi membuang limbah. Ini bicara lingkungan. Maka keterlibatan Islam baik melalui ayat, hadis, dan kitab fikih luar biasa banyak. Maka sebagai muslim yang taat, mari kita kembali ke Al-Quran, baca, tadaburi, baca literatur fikih Islam yang menjelaskan ekologi, betapa pentingnya